Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Ibu Ai di pembelajaran 4. Bersih itu indah. PABP kelas 4 kurikulum 13. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Soleh dan solehaku, coba kalian amati gambar yang ada pada layar. Yang pertama adalah gambar ruangan kelas yang sedang dibersihkan oleh murid-murid. Yang satu lagi adalah gambar, sebut saja namanya Santi ya. Santi akan berangkat ke sekolah. Dari kedua gambar tersebut, apakah terlihat bersih atau kotor? Bila terlihat bersih, bagaimana perasaan kalian ketika kalian berada pada ruangan yang bersih? Mengenal arti bersih dan sehat. Apakah kalian tahu apa artinya bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Jangan terbalik ya. Jika seseorang terkena najis, maka tidak boleh sholat dan tidak boleh mengaji. Karena najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian akan melaksanakan sholat ataupun mengaji, maka harus dibersihkan dahulu najisnya. Seseorang terhalang untuk beribadah dikarenakan terkena najis seperti yang pertama, jilatan anjing, yang kedua, memegang darah, yang ketiga, kena kotoran, dan yang keempat, kena urin atau air seni. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat, dan ludah. Itu tidak termasuk najis ya, walaupun termasuk dalam kategori kotor. Bersih atau suci dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Mengenal hadas. Hadas terbagi kepada dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang air atau seni atau tinja dan buang angin yang menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya disuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Yang kedua, hadas besar, seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Jika kalian akan melakukan sholat, maka kalian harus bersih dari kotoran dan najis, seperti badan, pakaian, dan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat harus bersih dan harus terjaga kebersihannya.
supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu membersihkan anggota badan kita. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Yang pertama, yang harus kita bersihkan yaitu gigi. Supaya gigi kita putih, bersih, dan wangi ketika berbicara dengan orang lain, maka harus rajin gosok gigi. Yang kedua, membersihkan telinga. Minimal 2 kali dalam seminggu kalian bersihkan telinganya dari kotoran dengan menggunakan cotton bud. Yang ketiga, membersihkan leher. Kadang kalau dilihat suka banyak kotoran ya, baik itu debu ataupun kotoran dari keringat. Yang keempat, kita harus membersihkan rambut. Minimal dalam 1 minggu 2 kali memakai sampo biar rambutnya terlihat bagus dan wangi. Nomor kelima, memotong kuku jari. Jangan sampai panjang dan ada kotorannya. Yang keenam yaitu membersihkan kaki. Ketika kita akan memasuki rumah, maka kaki kita harus dibersihkan terlebih dahulu biar terjauh atau terhindar dari kuman-kuman yang akan kita bawa masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh yaitu membersihkan kuku kaki. Dipotong ya supaya kuman-kuman pergi dan kotoran pun tidak menempel. Dan yang terakhir yang harus dibersihkan adalah mata. Kenapa? Karena mata adalah salah satu panca indera yang kita gunakan untuk melihat. Maka harus bersih ya. Sekian dulu dari Ibu untuk subbab mengenal arti bersih dan sehat. Untuk bagian kedua, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Semoga kalian bisa selalu menjaga kebersihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.